Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada pokok bahasan evolusi bagian kedua, yaitu tentang teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan. Beberapa teori yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan, yaitu teori abiogenesis, teori biogenesis, teori kosmozoid, teori penciptaan, teori naturalis atau neobiogenesis, dan teori evolusi kimia. Pada teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda mati. Dengan kata lain, makhluk hidup muncul dengan sendirinya atau dikenal dengan istilah generatio spontan. Para ahli yang mendukung teori abiogenesis antara lain Aristoteles, Nedem, dan Anthony van Leeuwenhoek. Menurut Aristoteles, hewan-hewan yang hidup di air seperti ikan-ikan tertentu melakukan perkawinan kemudian bertelur. Kemudian dari telur-telur tersebut akan lahir ikan-ikan yang sama persis dengan induknya. Ada ikan-ikan yang berasal dari lumpur. Sedangkan penelitian Nedem menyatakan bahwa rebusan air kaldu dapat menghasilkan bakteri, sehingga bakteri berasal dari air kaldu. Penelitian Anthony van Leeuwenhoek menyatakan bahwa makhluk terkecil protozoa berasal dari jerami. Teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Para ahli yang mendukung teori tersebut antara lain Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini adalah Francisco Redi, Lazarus Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Berikut pengamatan Francisco Redi. Francisco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyangga teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Toples tanpa penutup atau terbuka dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup tetap bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Selanjutnya, Francisco Redi memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva. Berikutnya percobaan Lazarus Spallanzani. Hampir mirip dengan percobaan yang dilakukan oleh Redi, Spallanzani berusaha membuktikan bahwa munculnya organisme berasal dari organisme lain yang hidup. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu di 2 tempat yang berbeda. Setelah dipanaskan, masing-masing wadah diberikan kondisi yang berbeda. Wadah yang pertama diberi penutup, sementara wadah yang satunya dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan beberapa hari, terlihat bahwa di wadah yang terbuka kondisi air kaldu menjadi keruh dan aromanya busuk. Di sisi lain, kondisi air kaldu pada wadah yang tertutup tetap jernih. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berasal dari udara bebas. Meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara.
Menurut mereka, udara dibutuhkan mutlak untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu berleher panjang. Untuk apa dibuatkan leher panjang? Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, sehingga ada oksigen untuk mikroorganisme yang hidup. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kalau semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain, bagaimanakah cara makhluk hidup pertama terlahir? Berikut istisar percobaan Needham, Spallanzani, dan Pasteur. Selanjutnya, teori kosmozoik menyatakan asal mula makhluk hidup di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Sejak zaman dahulu, beberapa ahli sudah mengeluarkan berbagai pendapat mengenai asal-usul makhluk hidup yang ada di muka bumi. Teori kosmozoik atau teori kosmozoan menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Spora kehidupan tidak dapat berkembang di luar angkasa karena keadaan planet di luar angkasa diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin, serta adanya radiasi yang mematikan. Pada akhirnya spora kehidupan itu sampai ke bumi dan terjadilah kehidupan. Teori penciptaan menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan, sedangkan teori naturalis atau neo-abiogenesis, makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan tertentu. Teori evolusi kimia menyatakan bahwa senyawa-senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Dalam hal ini adalah asam amino. Asam amino inilah yang merupakan komponen dasar makhluk hidup. Para ahli yang mendukung teori ini adalah Oparin, Harold Urey, dan Stanley Miller. Teori evolusi kimia menyebutkan juga bahwa kondisi bumi yang berkembang sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup sederhana di awal kehidupan berasal dari komponen-komponen penyusun kehidupan. Makhluk hidup sederhana berevolusi menjadi makhluk yang lebih kompleks. Teori evolusi biokimia menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari gas-gas di atmosfer yang dipengaruhi oleh energi radiasi sinar kosmis dan aliran listrik. Energi radiasi sinar kosmis dan aliran listrik halilintar berdasarkan hukum fisika kimia. Selanjutnya, senyawa organik akan mengalami evolusi biologi hingga terbentuk organisme yang kompleks. Berikut percobaan Stanley Miller tentang teori evolusi kimia atau lebih dikenal dengan teori naturalis. Pada gambar di samping merupakan alat percobaan Miller yang menghasilkan asam amino. Bagaimanakah prinsip kerja dari alat ini? Terlebih dahulu, alat percobaan dikosongkan dengan menggunakan pompa hampa udara. Gas-gas berupa metana, amonia, hidrogen, dan H2O dimasukkan ke dalam tabung. Tabung berisi air dipanaskan sampai mendidih sehingga timbul uap air yang akan naik dan bersama dengan gas-gas tadi mengalir di dalam saluran pipa menuju ke tabung B. Di dalam tabung B dipasang elektrode yang dialiri listrik dari sumber listrik bertegangan tinggi, sehingga di dalam tabung B terjadi loncatan api listrik. Di tempat itulah terjadi reaksi kimia dari campuran gas kimia yang telah dimasukkan tadi.
Hasil dari reaksi kimia tersebut kemudian turun menuju ke saluran C. Pada saluran terdapat alat pendingin sehingga hasil reaksi terjadi kondensasi atau pendinginan. Dan akhirnya terbentuk embun dan hasil senyawa kimia yang terbentuk akan mengalir melalui keran. Hasil senyawa kimia yang terbentuk tersebut kemudian diamati dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa senyawa yang terbentuk adalah asam amino. Jadi, dengan adanya percobaan yang dilakukan oleh Miller membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan oleh Oparin adalah benar. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan senyawa asam amino dan asam amino tersebut merupakan dasar dari kehidupan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.